Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad Bersatu, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada satu pertanyaan di kolom komentar yang menarik untuk kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaannya seperti ini. Min info jadwal pencairan TPG TW1 2025 dong. Oke, kita sudah berada di menjelang akhir Januari Bapak Ibu, tidak terasa. Nah, memang untuk teman-teman barangkali yang baru lulus sertifikasi atau baru lulus PPG baik dari piloting 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini kan sudah perdana menerima TPG tahun ini Bapak Ibu ya, 2025. Nah, bagaimana jadwalnya? Oke, kita bahas Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini berbicara tentang jadwal, maka kita harus merujuk pada Juknis atau petunjuk teknis. Nah, hingga saat ini per tanggal 23, Kementerian Pendidikan ya yang kami pantau belum mengeluarkan Juknis terbaru. Jadi masih berlaku Permendikbud nomor 45 tahun 2023. Ini yang dipakai di 2024 kemarin Bapak Ibu. Dan kalau tidak keluar Juknis baru maka akan berlanjut ke tahun 2025. Nah, ini Permendikbud nomor 45 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru ASN daerah. Kalau yang non ASN sebentar kita tampilkan juga itu di Persesjen ya, Peraturan Sekretaris Jenderal. Jadi beda juknisnya. Kalau ASN itu juknisnya di Permendikbud, Peraturan Menteri. Tapi kalau ASN itu di Persesjen, Peraturan Sekretaris Jenderal. Nah, di Permendikbud ini adapun jadwalnya kita cek sama-sama Bapak Ibu. Nah, itu bisa kita lihat Bapak Ibu di tahapan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tamsil. Di bagian A dijelaskan terkait tahapan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Untuk tahapannya ini sudah digambarkan dalam sebuah gambar. Jadi tahap pertama yaitu input atau atau pembaruan data guru ASN daerah. Ini dilakukan oleh guru masing-masing melalui Dapodik Bapak Ibu. Penuhi persyaratan termasuk pemenuhan 24 jam ya, itu wajib. Kemudian menginput NUPTK di Dapodik ya, tentu sudah ya, sebelum PPG itu sudah. Dan kemudian syarat-syarat lain terkait pemenuhan ya untuk pencairan TPG. Nah, setelah di Dapodik ini sudah diamankan semua, di Info GTK biasanya itu akan muncul validasinya. Kalau valid maka itu sudah aman, kalau tidak valid berarti ada kesalahan di Dapodik ya yang perlu diperbaiki. Nah, setelah misalnya sudah valid, itu akan menunggu penerbitan SK. Tahapan pertama valid, kemudian dinas tentunya dinas dulu memvalidasi Info GTK datanya Bapak Ibu, lalu kalau sudah oke nanti akan divalidasi. Nah, setelah itu dinas akan mengusulkan ke pusat untuk penerima tunjangan profesi. Nah, kalau sudah diusulkan itu tinggal menunggu penerbitan SK. Setelah SK terbit maka dilakukanlah pembayaran tunjangan. Nah, di halaman berikutnya dari tahapan ini Bapak Ibu, ini bisa kita lihat sama-sama. Kita ke halaman berikutnya. Oke, ini kami zoom ya supaya bisa kita lihat lebih jelas. Nah, di sini validasi dan penetapan penerima tunjangan. Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN antara Dapodik ya dengan Simtun yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, ini tabelnya. Sinkronisasi data itu 31 Maret. Untuk triwulan 1 Bapak Ibu, sinkronisasi data itu dimulai tanggal 31 Maret. Jadi upayakan sebelum 31 Maret datanya Bapak Ibu sudah aman di Dapodik. Nah, kalau sudah melalui tahapan validasi, pengajuan oleh dinas, penerbitan SK, nah pembayarannya itu sudah bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu mulai bulan April. Jadi triwulan 1 itu dimulainya bulan April untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Nah, kemudian triwulan 2 itu dimulai bulan Juni. Kemudian triwulan 3 dimulai bulan Oktober dan triwulan 4 dimulai bulan November. Nah, ini jadwalnya April, tapi kalau kita lihat skema selama ini itu biasanya kebanyakan di bulan Mei ya. Mei itu masif daerah yang melakukan pembayaran.
Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tunggu bulan April. Tapi jangan menunggu bulan Aprilnya. Saran kami, sebelum April bahkan mulai sekarang, amankan datanya di Dapodik, terutama pemenuhan 24 jam ya, dan lain-lainnya untuk memenuhi persyaratan valid nantinya di Info GPK. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita tunggu apakah juknis yang lama masih berlaku ataukah Kementerian Pendidikan mengeluarkan juknis terbaru, karena saat ini belum terbit juknis tunjangan sertifikasi guru tahun 2025 yang terbaru. Kita berharap nih ya, semoga di juknis 2025 kalau ada, itu tercantum skema pencairan yang lebih lancar. Entah seperti apa skemanya ya, bisa jadi misalnya pencairan langsung dari kementerian ke rekening guru seperti untuk kategori non-ASN, atau skema-skema yang lainnya yang intinya memperlancar, lebih lancar dari skema yang ada saat ini. Kita harapannya tentunya guru-guru seperti itu. Jadi baru-baru ini Kementerian Pendidikan mengadakan rapat kerja bersama dengan Komite 3 di DPD RI. Ini dokumentasi Bapak Ibu, di mana ada proses penandatanganan kesepahaman ya antara pihak DPD dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Nah, apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, ini kami kutip langsung dari media sosial resmi Kementerian Pendidikan ya. Seperti ini isinya. Mendikdasmen Abdul Mukti memaparkan sejumlah perubahan mendasar sistem penerimaan murid baru. Ya, ada beberapa poin, salah satunya penerimaan murid baru. Kemudian kita fokus pada poin yang mengarah pada kesejahteraan guru adalah di sini, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru, selain memastikan pembayaran tunjangan profesi berjalan lebih efisien, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, di sini ada redaksi kalimat memastikan pembayaran tunjangan profesi berjalan lebih efisien. Dan ini dijelaskan lebih detail dalam sebuah siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan langsung. Dalam siaran pers ini Bapak Ibu, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan nomor 49 ya. Di sini disebutkan bahwa kami fokus pada topik di mana poinnya adalah apakah Menteri Keuangan sudah setuju. Nah, di sini Bapak Ibu, mekanisme baru dalam pembayaran tunjangan profesi guru. Pemerintah saat ini tengah menyusun skema transfer langsung, di mana tunjangan profesi akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara. Perantara yang dimaksud di sini adalah daerah ya, jadi tidak melalui daerah lagi, langsung ke rekening guru. Hal langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan birokrasi dan memastikan bahwa tunjangan diterima secara penuh tepat waktu, secara penuh dan tepat waktu. Nah, ini barangkali untuk mengambil langkah taktis ya. Karena di daerah kan selama ini ada beberapa daerah yang tidak full penyaluran tunjangan profesi tahun berjalan. Dibayarkan tapi di carry over ke tahun berikutnya, seperti itu. Ada juga daerah yang lambat dalam mencairkan tunjangan profesi. Nah, ini yang diantisipasi dan diperbaiki oleh Kementerian Pendidikan melalui skema transfer langsung. Nanti tunjangan diterima secara penuh serta tepat waktu. Yang menariknya Bapak Ibu, di sini sudah ada keterangan dari Pak Menteri. Kami dalam proses untuk tunjangan guru ini dibayarkan langsung melalui rekening para guru. Sudah ada pembahasan dengan Menteri Keuangan dan sudah disetujui. Nah, Menteri Keuangan sudah menyetujui. Kan selama ini beritanya beredar itu adalah Menteri Pendidikan mengusulkan ke Kementerian Keuangan, masih sifatnya usulan, dan alhamdulillah hari ini sudah ada respon, sudah ada jawaban bagus ya dari Kementerian Keuangan dalam hal ini menyetujui, sudah diketok palu. Nah, sekarang tinggal verifikasi datanya